Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqah wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Nafizen, pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada sore hari ini saya membawa sebuah judul kultum kita pada hari ini tentang sedekah di bulan Ramadan. Nafizen, pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ada seorang pengemis datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang pengemis ini meminta sesuatu kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau pinta dariku ya saudaraku pengemis?" "Wahai Rasulullah, aku meminta baju darimu." Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang yang dermawan, seorang yang gemar bersedekah, beliau memanggil istrinya Aisyah, "Wahai istriku, ambillah bajuku, berikanlah kepada saudaraku pengemis ini." Setelah diberikan, pengemis ini kemudian bukannya kembali ke rumahnya, akan tetapi dia menuju ke pasar. Niatnya adalah untuk menjual baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga yang mahal dan cukup tinggi. Di tengah pasar mendengar ada orang yang ingin menjual baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berdoyong-doyong, berbondong-bondong, beramai-ramai menuju ke pasar, menawarkan dan ingin membeli baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal ini, ada orang yang ingin menjual baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada saudagar yang kaya raya, yang notabene adalah beliau matanya tidak bisa melihat alias buta. Karena buta matanya, beliau memanggil budaknya, "Wahai budakku, kalau aku mendengar kalau di pasar ada orang menjual baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau bisa membeli atau mendapatkan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan aku bebaskan dari perbudakan, atau akan aku bebaskan atau aku merdekakan kau dari perbudakan." Oleh si budak tersebut langsung pergi menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, dengan susah payah dia membeli baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkannya dengan harga yang mahal dan cukup tinggi. Setelah mendapat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kembali ke rumah saudagar yang kaya raya yang buta tadi atau majikannya. Sesampai di rumah, dia sampaikan bahwa dia telah mendapatkan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah mendapat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah senangnya saudagar yang kaya raya ini telah mendapatkan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya dia mengusap-usap baju Rasulullah tersebut di wajah dan matanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan
kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga mata saudagar yang kaya raya ini bisa melihat dalam seketika. Untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sang kaya raya tadi yang telah bisa melihat, dia ingin menyedekahkan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju yang telah diberikan oleh sang Rasulullah kepada pengemis. Dengan niatnya itu dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hajatnya dan maksudnya. Alangkah terkejutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan bajuku sementara baju ini telah kuberikan kepada sang pengemis?" Dengan panjang lebar, saudagar kaya raya ini menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita daripada saudagar kaya ini sampai beliau tertawa dan kelihatan gigi rahangnya. Dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kembali Aisyah, istrinya. "Wahai istriku Aisyah, lihatlah hasil dari kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Hari ini Allah telah menunjukkan keberkahannya, di mana pertama kita lihat bahwa seorang pengemis tadi yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya berkat menjual bajuku yang cukup mahal dan tinggi. Yang kedua, bahwa seorang budak yang tadinya sebagai budak dan kini telah dimerdekakan oleh majikannya. Sementara seorang yang kaya raya, yang matanya buta, saat ini sudah bisa melihat seperti sedia kala. Dan yang keempat, bahwa baju yang diberikan, yang telah aku berikan kepada si pengemis, kini telah kembali kepadaku dalam keadaan izin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari banyak sekian hikmah yang bisa kita ambil dari manfaat dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Sedekah itu tidak hanya berguna bagi kita sendiri, tapi berguna juga bagi orang lain. Dan masih banyak lagi manfaat, faedah, hikmah daripada sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan untuk diri kita dan juga bisa bagi orang lain. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, sebagai contoh, kita memberi makan saja untuk orang yang sedang berbuka, maka nilai pahalanya bagi kita adalah sama dengan nilai pahala orang yang sedang berpuasa tersebut, yang kita berikan sedekah tadi, tanpa mengurangi nilai pahala orang yang kita sedekahkan tadi. Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqah wa aqradullaha qurdan hasana yudha'afu lahu wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya bersedekah bagi kaum laki-laki dan perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, bagi mereka akan diberi balasan pahala yang berlimpah. Al-Hadid ayat 18. Itulah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bergemar dalam bersedekah. Banyak sekali hikmah daripada kita bersedekah, bukan saja bagi diri kita,
tapi juga bagi orang lain. Sedekah adalah suatu pemberian yang kita berikan dari kelebihan kita kepada orang lain. Dan sedekah, sekecil-kecil sedekah adalah kita memberikan sedekah dengan senyum kepada orang lain. Itu adalah juga merupakan sedekah. Bukan berarti saja kita memberikan harta atau benda lainnya. Dengan kita senyum saja, itu sudah merupakan kita bersedekah kepada saudara kita atau orang lain. Kesimpulan daripada kultum kita pada sore hari ini, yang pertama adalah bahwa bersedekah bukanlah berarti mengurangi harta seseorang, akan tetapi justru malah menambah keberkahan bagi harta orang yang sedekahkan hartanya, seperti janji Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18 tadi yang telah kami sampaikan. Semoga Allah menambah rezeki kita, memudahkan urusan kita, sehingga kita dapat bersedekah, menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan seizin Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Demikianlah, kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.